Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Bahasa Arab. Kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai perubahan fi'lun nahi. Fi'lun nahi artinya kata kerja larangan. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita mereview kembali pelajaran-pelajaran yang lalu supaya tidak terlupakan. Pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada ismun atau isim yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata benda. Dan ada fi'lun atau fi'il yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Dan ada harfun atau huruf yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata sambung atau kata tambahan. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa fi'lun itu ada fi'lun madi artinya kata kerja lampau, ada fi'lun mudhari artinya kata kerja sedang dan akan datang, dan ada fi'lun amr artinya kata kerja perintah. Dan sekarang ada fi'lun nahi artinya kata kerja larangan. Fi'lun nahi ini sama dengan fi'lun amr, artinya hanya kemasukan oleh dhamir mukhatab orang kedua, di mana dhamir mukhatab ini ada 6, yaitu ada anta, kamu seorang laki-laki, ada antuma, kamu berdua laki-laki, ada antum, kalian banyak laki-laki, ada anti, kamu satu orang perempuan, ada antuma, kamu berdua perempuan, dan ada antuna, kalian banyak perempuan. Kemudian fi'lun nahi ini sebenarnya terbuat dari fi'il mudhari, kemudian ditambahkan ke dalamnya la nahi, la yang menunjukkan larangan, yang kalau kita terjemahkan artinya jangan. Misalkan la tansur, janganlah kamu menolong, la tadhhab, janganlah kamu pergi, la ta'kul, janganlah kamu makan. Baiklah, kita mencoba memaparkan mengenai perubahan fi'lun nahi. Contoh, la tadhhab. La tadhhab artinya janganlah engkau pergi. Ini fi'lun nahi yang dhamirnya untuk anta, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf yang disukunkan. Ketika dhamir antuma masuk ke dalam kata la tadhhab, maka dia akan berubah menjadi la tadhhaba, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf alif. Ketika antum masuk ke dalam kata la tadhhab, maka dia akan berubah menjadi la tadhhabu, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf wawu dan alif. Ketika dhamir anti masuk ke dalam kata la tadhhab, maka dia akan berubah menjadi la tadhhabi, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf ya yang disukunkan. Ketika dhamir antuma masuk ke dalam kata la tadhhab, maka dia akan berubah menjadi la tadhhaba, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf alif. Dan ketika dhamir antuna masuk ke dalam kata la tadhhab, maka dia akan berubah menjadi la tadhhabna, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf nun yang disukunkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya ada kata yang lain. Contoh, la taj'al artinya janganlah kamu menjadikan. La taj'al ini dhamirnya untuk anta, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf yang disukunkan. Ketika dhamir masuk ke dalam kata la taj'al, dhamir antuma, maka dia akan berubah menjadi la taj'ala, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf alif. Ketika dhamir antum masuk ke dalam kata la taj'al, maka dia akan berubah menjadi la taj'alu, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf wawu dan alif. Ketika dhamir anti masuk ke dalam kata la taj'al, maka dia akan berubah menjadi la taj'ali, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf ya yang disukunkan. Ketika dhamir antuma masuk ke dalam kata la taj'al, dia akan berubah menjadi la taj'ala, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf alif. Dan
ketika domir antuna masuk ke dalam kata la taj'al, dia akan berubah menjadi la taj'alna, ditandai dengan huruf ta di awal dan diakhiri dengan huruf nun, dan sebelumnya disukunkan. Demikianlah mengenai perubahan fi'il nahi, kata kerja larangan, sesuai dengan domir yang masuk ke dalamnya. Dan sebelum kita mengakhiri majelis ini, tentunya ada tadribat yang bisa dikerjakan di rumah. Tadribatnya adalah menentukan domir-domir dari fi'il nahi berikut ini. Pertama ada kata la ta'khudna, artinya janganlah mengambil. Kemudian ada kata la tanzilu, artinya janganlah turun. Dan ada kata la tado'a, artinya janganlah meletakkan. Dan mengenai tadribat pada episode sebelumnya, yaitu kita menentukan domir-domir dari fi'il amr berikut ini. Pertama ada kata igtasili, artinya mandilah. Itu adalah fi'il amr dan domirnya kembali ke anti. Tandanya adalah huruf ya yang disukunkan di akhir. Kemudian ada kata istagfiro, artinya mohon ampunlah. Itu juga fi'il amr, domirnya kembali ke antuma. Untuk mudzakkar atau untuk muannas itu sama. Tandanya diakhiri dengan huruf alif. Dan ada kata intangdirna, itu juga fi'il amr dan domirnya kembali kepada antunna, ditandai dengan huruf na di akhir dan sebelumnya disukunkan. Mudah-mudahan sahih semua jawabannya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bersama. Syukron katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.